Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Mimfas Apanin, NPMS 1D018081. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat yang berjudul adalah modal perusahaan. Langsung saja ya ke PowerPoint-nya. Nah, di slide ini menjelaskan tentang jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal terbagi atas dua, yaitu yang pertama adalah modal asing dan modal sendiri. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan tersebut. Modal tersebut merupakan hutang yang akan dibayarkan kembali. Modal asing atau hutang terbagi atas 3 golongan, yaitu yang pertama adalah hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek adalah kewajiban yang pelunasannya akan dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber aktiva lancar, dan hutang jangka pendek adalah hutang yang memiliki tenggat pembayaran kurang dari 1 tahun. Hutang jangka menengah, kewajiban yang harus dibayarkan dengan jangka waktu antara 1 sampai 10 tahun. Selanjutnya ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayarkan dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun. Dan menurut Skousen dan Stage 2004, hutang jangka panjang adalah obligasi yang tidak diharapkan untuk dibayar tunai dalam jangka 1 tahun. Nah, setelah modal asing tadi, terdapat modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan juga tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas. Dengan kata lain, modal sendiri merupakan modal yang dihasilkan atau dibentuk di dalam perusahaan atau keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, di dalam modal sendiri ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama adalah modal saham. Modal saham adalah bukti tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagian pendapatan atau dividen dari perusahaan, serta kewajiban menanggung resiko yang akan diderita perusahaan. Laba ditahan atau cadangan. Cadangan di sini dimaksudkan dengan cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa tahun berjalan. Selanjutnya ada keuntungan. Keuntungan adalah suatu laba yang diperoleh dari investasi dalam surat berharga atau efek, seperti saham, obligasi, atau dalam bidang properti, di mana nilainya melebihi harga pembelian. Selisih antara harga jual yang lebih tinggi dan harga pembelian yang lebih rendah. Hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek di sini yang termasuk adalah kredit rekening koran. Kredit yang diberikan oleh bank dengan batas plafon tertentu tidak diambil sekaligus tetapi sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, ada kredit dari penjual. Kredit yang terjadi jika terjadi penjualan secara kredit. Yang ketiga, ada kredit dari pembelian. Kredit yang diberikan kepada perusahaan sebagai pembeli atau buyer dan pemasok atau supplier. Dan selanjutnya, menurut Harnanto 2003, hutang jangka pendek terdiri dari yang pertama adalah hutang dagang, adalah hutang yang muncul akibat penjualan kredit dan dicatat sebagai piutang oleh pihak penjual dan utang oleh pihak pembeli. Selanjutnya ada hutang wesel, merupakan pengakuan hutang atau pernyataan tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu kemudian hari. Selanjutnya adalah hutang jangka panjang jatuh tempo dalam periode kini, merupakan bagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam tahun sekarang, sedangkan sisanya tetap dilaporkan sebagai hutang jangka panjang. Setelah hutang jangka pendek tadi, ada hutang jangka menengah. Yang termasuk ke dalam hutang jangka menengah adalah term loan, kredit usaha dengan umur lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Term loan dibayar kembali dengan angsuran tetap selama 1 periode tertentu.
Term loan biasanya disediakan oleh komersil bank, asuransi, pensiun funds, lembaga penyedia pembiayaan pemerintah, dan supplier perlengkapan. Yang kedua ada leasing. Menurut Sartono 2001, leasing adalah suatu kontrak antara pemilik aktiva yang disebut lessor dengan pihak lain yang memanfaatkan aktiva tersebut untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Financial Accounting Standard Board, leasing adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka tertentu. Nah, yang terakhir untuk hutang asing ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang terdiri dari pinjaman berjangka atau long term, merupakan suatu perjanjian di mana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan membayar pokok pinjaman pada tanggal tertentu sesuai dengan perjanjian kepada pihak yang meminjamkan. Pemberian pinjaman berjangka antara lain dilakukan oleh bank komersial dan perusahaan asuransi. Yang kedua ada obligasi, adalah instrumen surat utang yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar pemegang obligasi sejumlah nilai pinjaman beserta bunga pada jatuh tempo yang telah ditetapkan. Obligasi merupakan instrumen utang jangka panjang, pada umumnya diterbitkan dengan jangka berkisar 5-10 tahun. Masih di lanjutan hutang jangka panjang, ada hipotek. Merupakan pinjaman berjangka di mana pemberi uang diberi hak hipotek terhadap suatu barang yang tidak bergerak apabila pihak peminjam debitur tidak memenuhi kewajibannya. Barang tersebut dapat dijual dan dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk menutupi tagihannya. Menurut Sartono 2001, manfaat yang diperoleh dengan menggunakan hutang jangka panjang adalah A. Bunga yang dibayarkan merupakan pengurangan pajak penghasilan. B. Melalui financial leverage, dimungkinkan laba per lembar saham akan meningkat. Sedangkan kelemahan penggunaan hutang jangka panjang sebagai sumber dana adalah A. Financial risk, perusahaan meningkat sebagai akibat meningkatnya leverage. B. Batasan yang disyaratkan kreditur seringkali menyulitkan manajer. Di modal sendiri ini ada modal saham. Yang pertama adalah saham biasa. Saham biasa atau common stock, suatu sertifikat atau piagam yang mempunyai fungsi sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek penting bagi perusahaan. Menurut Squason Stage 2004, saham biasa adalah dasar perusahaan, memungkinkan pemegang saham untuk memiliki suara dan jumlah kepemilikan tertentu perusahaan. Kelebihan dari saham biasa yaitu yang pertama, mempunyai hak suara. Yang kedua, selalu mendapat pembagian laba setiap tahunnya. Yang ketiga, dapat diperjualbelikan. Yang keempat, bila ingin menambah modal, relatif lebih mudah menjualnya. Namun, di balik kelebihan, terdapat juga kekurangan dari saham biasa, yaitu yang pertama, kurangnya mendapat prioritas dalam pembagian laba. Yang kedua, laba yang diterima tidak dapat diakumulasikan. Setelah saham biasa tadi, yang kedua ada saham preferen, adalah saham yang menjadikan para pemegang sahamnya mempunyai prioritas terlebih dahulu dalam pembagian atas aset atau kekayaan perusahaan, bila perusahaan emiten diikuidasi. Pemegang saham preferen mempunyai hak istimewa antara lain 1. Memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen atau hak privileges. Yang kedua, hak untuk mempengaruhi manajemen terutama dalam pencalonan pengurus. Yang ketiga, hak pembayaran maksimum
sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah kreditur apabila perusahaan diikuidasi. Dan yang keempat, hak klaim terhadap kekayaan perusahaan. Setelah membahas jenis-jenis modal tadi, selanjutnya kita akan membahas sumber modal. Sumber modal terbagi atas dua, yaitu sumber modal internal dan sumber modal eksternal. Sumber modal internal adalah sumber modal yang berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Contoh sumber modal internal adalah keuntungan yang ditahan, dan yang kedua adalah penyusutan. Sumber modal eksternal adalah sumber modal yang berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Contoh pihak yang menyediakan sumber modal eksternal adalah yang pertama adalah bank, yang kedua adalah supplier, yang ketiga adalah perusahaan leasing, yang keempat adalah pasar modal. Selanjutnya, struktur kekayaan. Struktur kekayaan adalah perimbangan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap baik secara absolut maupun relatif. Contoh, sebuah perusahaan X memiliki aktiva lancar sebesar 300 juta rupiah dan aktiva tetapnya sebesar 700 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, maka perimbangan secara absolutnya adalah 30/70 dan secara relatif adalah 30% banding 70%. Masih dalam lanjutan struktur kekayaan. Struktur finansial atau financial structure adalah perbandingan baik dalam artian absolut maupun relatif antara total kewajiban dan modal sendiri. Contohnya, besar modal asing berupa kewajiban jangka panjang sebesar 400 juta rupiah, sedangkan besar modal sendiri adalah 600 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, maka perimbangan absolutnya adalah 4/6 dan perimbangan relatifnya adalah 40% banding 60%. Selanjutnya adalah struktur modal atau capital structure. Menurut perbandingan antara kewajiban jangka panjang dengan jumlah modal sendiri. Modal kerja atau working capital, yaitu modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari atau untuk menjaga kontinuitas usaha perusahaan. Konsep kualitatif. Berdasarkan konsep kualitatif ini, modal kerja yaitu jumlah aktiva lancar atau yang sering disebut dengan gross working capital atau modal kerja kotor. Dalam hal ini, diberlakukan guna mencukupi kebutuhan dana operasional perusahaan yang bersifat rutin atau jangka pendek. Selanjutnya, konsep kualitatif. Dalam konsep kualitatif ini, modal kerja yaitu kelebihan atau selisih jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Jumlah aktiva lancar ini bersumber dari pemilik perusahaan maupun pinjaman jangka panjang. Konsep ini juga disebut dengan net working capital, yaitu lanjutan modal kerja. Masih ada konsep fungsional. Konsep fungsional ini menekan fungsi pada dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan. Sejumlah dana perusahaan dipakai untuk peningkatan laba perusahaan. Semakin banyak penggunaan dana, seharusnya akan semakin tinggi laba yang akan diberikan perusahaan dan sebaliknya. Oke, sekian dulu video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.